Saya pernah dikirimin video dari teman saya, video dari Harvard. Lalu dia bilang, lihat, mereka belajar lalu direkam. Dan dia bilang, ternyata kita sudah lakukan lebih dulu. Maksudnya saya gitu ya, saya sudah rekam. Nah, kenapa saya rekam? Karena saya eh, pernah mengikuti program-program pengajaran yang direkam dan itu sangat membantu untuk mengulangi atau mungkin yang ketinggalan bisa menyusul gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang sakit, berhalangan, rekaman-rekaman itu bisa bermanfaat ya. Bisa kita mengulangi. Atau bahkan juga memberikan koreksi misalnya ada yang salah ya. Sehingga Bapak juga bisa nanti dalam pertemuan berikutnya, yang kemarin Bapak ngomong itu ada salah sebutkan gitu ya, atau kurang, bisa seperti itu ya. Jadi itu manfaatnya untuk merekam ya. Baik, saudara-saudara, kita mulai saja pembelajaran kita. Kita sudah sampai di minggu yang ketujuh ya. Jadi minggu yang ketujuh itu topik pembelajaran kita adalah substansi karakter moral ya. Ini ada beberapa teman-temannya yang mengikuti via Zoom, bisa lihat di layar. Bapak tidak tampilkan di sini karena tidak ada kabelnya ya. Kabelnya tidak tersedia dan sepertinya juga tanpa kabel, tanpa layar juga tidak mengapa, bisa ya. Ini Bapak bagikan file yang perlu kita lihat selama studi hari ini. Dan layar yang di sebelah sini minggu lalu kayaknya ada kerusakan, mungkin sedang dalam perbaikan. Akan sangat bagus sebenarnya kalau ada, tapi kalau tidak ada tidak apa ya. Ada alternatif, ada antisipasi ya. Ini Bapak akan bagikan filenya yang mungkin kalian perlu untuk lihat waktu Bapak menjelaskan. Ruangannya sudah sangat bagus ya. AC-nya terlalu dingin atau gimana? Mau diturunkan suhunya? Atau bisa pilih kursi yang lain ya, seperti itu. Bapak akan bagikan dulu filenya supaya kalian bisa mengikuti. Mungkin sambil kalau misalnya memperkenalkan diri, khawatirnya tidak cukup ya, terlalu banyak ya, terlalu banyak. Tapi mungkin untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, mungkin ada baiknya juga ya, bisa memperkenalkan diri. Mungkin 10 orang, nanti pertemuan berikutnya 10 orang lagi, jadi kita juga satu sama lain kenal. Ini satu sama lain saling mengenal nggak? Enggak juga ya? Oh, jadi bagus juga ya. Kita saling memperkenalkan diri. Karena belajarnya prodi per prodi beda kelas kan? Oh, mungkin ada baiknya juga ya. Oke, mungkin dari sebelah kiri deh, silakan. Siapa namanya, prodinya apa? Nama prodi hobi. Tegak, ya boleh, boleh, boleh. Oke, baik semuanya. Perkenalkan, nama saya Marta Felicia. Saya dari prodi akuntansi, hobi saya menyanyi. Hobi menyanyi? Wow, luar biasa. Jadi nanti kalau ada acara-acara boleh dong menyumbangkan lagu ya. Itu genrenya apa nyanyinya yang disukai? Pop, oke. Terima kasih perkenalan. Jadi panggilannya apa dong? Marta, oke. Terima kasih ya. Silakan. Selanjutnya. Shalom semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Putri Fitriana. Prodi akuntansi.
Baca banyak. Pokoknya orangnya FOMO lah kalau ada sesuatu banyak ikut. Oke. Panggilan Panggilannya Feby. Oke, makasih. Silakan. Shalom semuanya. Kenalin, nama aku Juliana Purba dari Prodi S1 Akuntansi, Prodi Baca Cerita Misteri. Misteri. Iya. Oke. Panggilannya Juli. Juli. Oke. Terima kasih. Selanjutnya. Kenalin, nama aku Firdausari Nusyama Balani, biasa dipanggil Firda. Aku dari Prodi S1 Akuntansi. Hobinya nonton. Nonton film. Genre filmnya termasuk horor. Termasuk horor. Oke, jadi panggilannya tadi Firza. Firda. Oke. Sorry, telinganya kurang bagus ini. Oke, silakan. Halo semuanya. Shalom. Kenalkan, nama saya Lauren Sastropo, biasa panggil Lauren atau Lau, dari program studi akuntansi hobi. Badminton. Panggilnya Lau. Oke. Silakan selanjutnya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Karlinda Ferbina Rusmiri, biasa dipanggil Karlinda. Saya dari Prodi S1 Akuntansi, hobi saya masak. Masak. Master Chef. Jadi panggilannya Karlin apa Linda? Bebas, Pak. Bebas. Oke, bisa Linda, bisa Karlinda, ya. Oke, selanjutnya. Shalom semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Angel Henry Minggulan, biasanya dipanggil Angel dari S1 Akuntansi, hobiku menggambar. Menggambar. Menggambar itu kan banyak ya, menggambar kayak arsitek atau menggambar kartun. Kartun ya? Oke. Berarti kayak desain-desain gitu juga? Desain grafis gitu juga ya? Oke. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku saya dari Prodi Akuntansi. Satu, hobi saya membaca. Membaca. Kalau hobi membaca bakal sukses kuliahnya kan? Jadi nggak ada masalah membaca, tidak menggunakan sistem kebut semalam. Kalau yang malas membaca, besok ujian baru membacanya sehari sebelum ya, sampai begadang-begadang gitu ya. Oke. Berapa buku bisa dibaca dalam 1 tahun? Paling banyak. Rata-rata dalam 1 tahun berapa buku yang dibaca? Kalau novel dia Pak bisa 2 atau 2 atau 3? Yang tebal-tebal ya? Ada yang tebal. Oke, terima kasih ya sudah memperkenalkan diri. Silakan. Shalom. Baca novel. Panggilannya tadi? Aden. Aden apa Adel? Aden. Oke. Baik, saudara tidak bisa kita memperkenalkan diri semuanya ya, karena keterbatasan waktu. Nanti pertemuan berikutnya yang belum memperkenalkan diri akan memperkenalkan diri supaya teman-temannya tahu ya. Mau dibuat kuis nggak tadi? Yang di pojok namanya siapa? Hah? Marta. Ya, ingat Marta dan Maria itu kan? Oke. Yang di depan yang baju apa nih? Baju krem. Angel. Ya, oke. Yang di pojok yang tadi Aden. Oke. Berarti sudah kita kenal sebagian ya. Baik. Kita sekarang akan masuk pada pembahasan kita. Bapak sudah bagikan di dalam grup itu ada sebuah file ya. Sebuah file berisi 9 ayat.
berisi 9 ayat. Nah, ayat itu saudara-saudara berbicara tentang karakter moral, berbicara tentang substansi daripada pribadi manusia itu, yaitu karakter moralnya. Memang waktu Tuhan menciptakan bukan hanya karakter moral, tapi ada kualitas-kualitas seperti intelektualitas dan lain sebagainya yang dikaruniakan Tuhan pada saat penciptaan. Jadi kalau saudara membaca di Alkitab, di bagian penciptaan, di awal-awal, di kitab Kejadian, saudara akan menemukan di sana Tuhan ketika melihat ciptaannya itu, dia berkata semuanya baik. Artinya saudara, waktu Tuhan menciptakan, dia mengaruniakan, dia memberikan, dia membagikan kualitas-kualitas yang baik. Termasuk itu karakter moral, termasuk itu kualitas-kualitas substansi di dalam diri manusia itu. Tetapi sekarang kalau saudara bertanya, Pak, tapi kok saya lihat kenyataannya tidak baik-baik saja manusia ini. Banyak kekurangannya dan lain sebagainya. Itulah yang kita pahami bahwa terjadi penurunan atau kerusakan daripada kualitas-kualitas itu karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tanpa pemahaman itu maka kita akan bingung, saudara-saudara. Kenapa hidup seperti ini? Kenapa ada orang yang jahat? Kenapa ada orang yang punya kualitas yang jelek? Kenapa ada orang yang punya karakter yang buruk? Kenapa ada ketidaksempurnaan? Semua itu, saudara, adalah karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Itulah kemudian nanti akan berkaitan dengan studi-studi saudara selanjutnya. Misalnya bagaimana mengelola kehidupan, nanti kalau manajemen bagaimana membuat sistem. Kenapa sistem dibuat? Karena ada kecurangan, karena ada kelalaian, karena ada kualitas yang jelek, karena ada karakter yang jelek, maka perlu dibuat sistem. Ya, nanti bisa implikasinya, nanti saudara bisa sampai ke sana. Tapi pada hari ini mungkin pembahasan kita tidak, tapi relevansi, signifikansi, atau implikasinya saudara bisa terapkan nanti dalam studi selanjutnya, saudara. Ya, tapi yang kita pelajari di sini adalah tentang kualitas-kualitas itu. Yang mana tadinya ketika manusia diciptakan, kualitas-kualitasnya itu baik. Tetapi kenapa kemudian mengalami degradasi? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya kenapa kita perlu datang kembali kepada pencipta. Kenapa kita membutuhkan pencipta? Kenapa kita membutuhkan relasi yang baik dengan pencipta? Karena dia sumber kebaikan-kebaikan dari awal tadi. Tanpa dia kita tidak mempunyai kualitas-kualitas yang kita miliki, bahkan sampai sekarang. Kalau saudara punya intelijensia, intelektualitas, punya kualitas dalam hidup saudara, semuanya itu adalah karunia Tuhan sejak awal penciptaan. Meskipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, tapi masih ada jejak-jejak kebaikannya, saudara. Ya, masih ada tersisa kebaikan-kebaikan itu. Nah, bagaimana ke depannya kehidupan kita? Ya, kita perlu kembali kepada Tuhan, memulihkan itu. Memulihkan relasi yang rusak itu. Memulihkan kualitas-kualitas itu. Memulihkan fungsi yang baik daripada manusia yang telah jatuh tadi, ya. Seperti itu, ya. Baik, kita akan bahas lebih spesifik pada Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saudara bisa lihat di file, ada 9 ayat di situ. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ya, silakan Marta membacakan. Nanti saya minta tolong ya sampai 9 ayat, 1 ayat dulu. Pertama, Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Tapi
ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Baik. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menggambarkan karakter moral yang dihasilkan oleh hidup dalam Roh Kudus. Artinya, ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan kita menghasilkan buah-buah yang baik, kualitas-kualitas yang baik itu. Kualitas-kualitas yang baik yang kita manifestasikan itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Artinya, antara relasi manusia dengan Allah berkaitan dengan kualitas-kualitas atau buah-buah. Kualitas-kualitas moral, karakter moralnya berpengaruh. Ya. Dan itu sebenarnya untuk mengetahui relasi yang sejati antara manusia dengan Tuhan. Kalau tidak bermanifestasi, kalau tidak termanifestasi dalam karakter-karakter yang baik, maka ada something wrong dengan relasinya. Ada kemungkinan relasinya tidak ada kemungkinan relasinya itu fake, palsu, tidak sejati relasinya, tidak benar relasinya. Ya, kalau relasinya benar, maka akan termanifestasi dalam kualitas-kualitas pribadi, termanifestasi dalam buah-buah. Seperti tadi disebutkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Dan ini saudara perlu dilatih. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Rasul Paulus berkata demikian. Apakah artinya bahwa kita sudah selamat atau belum? Kalau kita mengartikan perkataan Rasul Paulus, kerjakanlah keselamatanmu, artinya apa? Apakah jawabannya iya atau belum saja ya? Apakah artinya kita sudah selamat atau belum? Kerjakanlah keselamatanmu. Artinya sudah selamat atau belum? Kalau kita bilang belum, berarti kita nunggu sempurna dulu baru selamat. Kalau kita bilang sudah, berarti kita diselamatkan karena anugerah Allah, lalu kita melatih diri kita untuk memanifestasikan kualitas-kualitas itu. Yang benar mana? Sudah, kita sudah selamat. Kita selamat bukan karena hebatnya kita. Bukan karena kita udah sempurna dulu baru selamat, bukan. Kalau udah sempurna dulu baru selamat, itu bukan anugerah. Itu namanya pencapaian. Achievement itu. Itu namanya achievement. Ya, bukan anugerah. Tapi yang benar adalah kita mendapatkan anugerah itu, kita sudah selamat, tapi perlu melatih diri kita untuk memanifestasikan kualitas-kualitas yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam diri kita. Dengan nantinya termanifestasi, saudara akan melihat benar Tuhan hadir dalam hidup saya. Dengan termanifestasi kualitas-kualitas itu, saudara bisa melihat transformasi, perubahan hidup saudara. Saudara mengerti benar, Tuhan kerja dalam hidup saya. Tuhan hadir dalam hidup saya. Tuhan mengubahkan saya. Itu sebabnya perlu kita latih. Latihnya bukan untuk selamat, latihnya karena sudah selamat. Paham ya? Jadi bukan supaya selamat, tapi karena sudah selamat. Jadi kita perlu exercise. Bukan mengerjakan untuk selamat, tapi mengerjakan karena sudah diselamatkan. Jadi ada dua istilah yang saudara perlu pahami. Dua istilah ini, yang pertama pembenaran, yang kedua pengudusan. Saudara dibenarkan itu hanya satu kali. Ketika saudara percaya, Yohanes 3:16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya ya, setiap orang yang percaya beroleh hidup yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Nah, itu pembenarannya.
Ketika saudara percaya, saudara dibenarkan. Tapi pengudusan itu seumur hidup. Artinya saudara setiap hari dalam hidup saudara itu akan terus dibentuk menjadi pribadi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Jadi beda ya pembenaran dengan pengudusan. Pembenaran berapa kali? 1 kali. Pengudusan seumur hidup. Dalam berbagai situasi saudara diizinkan Tuhan mengalami situasi tertentu untuk menguduskan saudara, untuk membentuk saudara menjadi pribadi yang semakin baik. Ya. Selanjutnya Kolose 3 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang firman Allah yang dikasihi dan diberkati, kenalkanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang kepada yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, Kolose 3 12 sampai 14 mengajarkan pentingnya karakter moral seperti kerendahan hati, belas kasihan, dan kasih yang harus ditunjukkan dalam hubungan antar manusia. Saudara coba imajinasikan, saudara punya teman yang rendah hati, penuh belas kasihan, dan penuh dengan kasih. Senang nggak punya teman begitu? Peduli, perhatian, ya, mengasihi saudara. Senang ya? Oke, sekarang kita rubah skenarionya. Saudara punya teman yang sombong, selalu meninggikan diri, selalu merendahkan saudara, tidak tidak berbelas kasih, malah senang kalau saudara susah, ya, dan susah kalau saudara senang. Egois, mementingkan diri sendiri. Senang nggak teman begitu? Mungkin sudah lama dipecat jadi teman ya. Nah, artinya saudara bahwa kualitas-kualitas itu berpengaruh pada dimensi sosial saudara. Jadi bagaimana caranya supaya kita punya hubungan antar manusia yang baik? Artinya apa? Dengan memahami ini. Bagaimana caranya mempunyai relasi yang baik antar manusia? Atau jawab pertanyaan ini, bagaimana cara mempunyai banyak teman yang baik? Saya selalu bilang kalau ditanya orang, gimana caranya supaya saya punya banyak teman yang baik? Saya bilang, saya tidak peduli jumlahnya berapa. Tapi yang saya peduli, saya harus baik kepada orang lain. Maka dengan demikian, teman-teman saya akan bertambah. Seperti itu ya. Jadi jangan hitung-hitung, oh udah banyak belum teman kita. Temennya kalau nggak baik untuk apa? Ya kan? Jadi lebih baik kita mulai dengan diri kita. Ya, mulai menjadi teman baik buat orang lain. Mulai menjadi orang yang memberi nilai tambah kepada orang lain. Maka saudara akan mempunyai teman-teman yang baik, ya, yang juga punya relasi yang baik dengan saudara, ya, seperti itu. Ya, seperti John Maxwell mengatakan, ya, kalau kita mau punya relasi yang baik dengan orang lain, kita perlu memberi nilai tambah kepada orang lain, seperti itu, ya. Dengan bahasa yang lebih alkitabiah, ya kita peduli, perhatikan, ya, mengasihi, membantu orang, menolong orang, ya, seperti itu ya. Selanjutnya Mika 6 ayat 8, silakan mohon dibantu. Mika 6 ayat 8. Ketiga, Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, Mika 6 ayat 8 ini menekankan 3 karakter moral penting.
keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati yang diharapkan Tuhan dari umatnya. Saudara, kalau melihat ayat ini ada latar belakangnya. Kenapa ayat ini muncul? Karena situasinya pada saat itu, ya, situasinya di zaman Nabi Mika ini, pemimpin-pemimpin, raja-raja itu berbuat semena-mena, ya, tidak adil, tidak setia, tidak rendah hati, ya, sehingga membuat rakyat, masyarakat atau bangsa Israel terutama pada level-level ekonomi yang terbawah itu merasa tertindas, ya. Mereka merasa susah dan lain sebagainya. Jadi itu ada latar belakang seperti itu, ya. Jadi Alkitab juga berbicara tentang bagaimana hubungan manusia di tengah-tengah masyarakat. Perlunya keadilan, kesetiaan, kerendahan hati, ya. Di dalam konteks Mika pada saat itu, raja-rajanya, ya, pejabat-pejabatnya, petinggi-petingginya, orang-orang pada level-level yang di atas itu tidak adil, tidak setia, dan tidak rendah hati, ya. Bayangkan kalau hal ini benar-benar diterapkan, ya, maka kehidupan akan menjadi lebih baik. Dan sebaliknya, kalau ini tidak diterapkan, mungkin akan terjadi kekacauan, ya. Seperti saudara mungkin pernah mendengar cerita tentang atau peristiwa revolusi Prancis misalnya. Yang terjadi pada saat itu, mengapa revolusi Prancis terjadi? Karena salah satunya adalah bahwa raja dan juga bangsawan dan juga rohaniwan itu mereka tidak membayar pajak. Tetapi yang membayar pajak adalah pada level-level ekonomi yang di bawah. Sehingga yang di bawah itu merasa semakin sulit. Dan hidup raja dan juga keluarga dan juga kehidupan daripada pemimpin, ya, petinggi-petingginya sangat mewah. Tapi yang di bawah merasa sulit. Jadi terjadi ketegangan yang begitu ekstrim dan akhirnya menimbulkan revolusi yang dikenal dengan revolusi Perancis. Dan sangat tragis karena mereka kemudian mengeksekusi raja mereka, ya. Nah, itu saudara sebenarnya agak mirip, ya, dengan yang terjadi dalam konteks Mika 6 ayat 8 tadi, ya. Makanya perlu pengelolaan yang baik, ya, makanya belajar manajemen juga, ya. Ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan, ya. Jangan terlalu ekstrim dan akhirnya menimbulkan kekacauan, ya, seperti itu. Ya, mungkin itu nanti bisa dalam implikasinya mungkin dalam pengelolaan ekonomi dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan, ya. Baik, Efesus 4 ayat 12. Tetapi intinya yang saya tekankan di sini adalah kualitas-kualitasnya tadi, ya, keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati, ya. Jadi sedikit gambaran saudara, di abad pertama, bukan abad pertama, di era Perang Dunia I, orang berpikir bahwa kepemimpinan itu adalah kekuasaan. Nah, itu adalah paradigma yang sebenarnya berbeda dengan setelah Perang Dunia Kedua, abad-abad 21, orang semakin mengerti bahwa kepemimpinan itu adalah teladan, inspirasi, ya. Makanya belakangan saudara kalau lihat teori-teori yang sekarang, kepemimpinan beda dengan abad pertama. Buku-buku yang saudara baca mungkin sudah berbeda teorinya. Kalau abad-abad ketika Perang Dunia Pertama, kepemimpinan itu adalah kekuasaan. Tapi sekarang saudara bisa melihat perbedaannya, ya. Oke, itu tadi karena kita bahas tentang Mika 6 ayat 8. Ya, baik, selanjutnya Efesus 4 ayat 1 sampai 2, silakan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.
Ya, Efesus 4 ayat 1 sampai 2 menekankan bahwa sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk hidup dengan karakter moral seperti kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih. Ya, Bapak kira ini jelas? Efesus 4 ayat 1 sampai 2 ya. Kita dipanggil untuk hidup dengan karakter moral, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih. Bapak kira ini jelas ya? Silakan selanjutnya. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam hidup. Saudara akan lihat bahwa kualitas-kualitas pribadi, kualitas-kualitas moral berkaitan dengan dimensi sosial, dimensi hubungan antar manusia, berkaitan dengan kualitas moral, berkaitan dengan kualitas pribadi, berkaitan dengan karakter. Bisakah dua orang yang sombong punya hubungan yang baik? Bisa? Bisakah dua orang yang egois punya hubungan yang baik? Dua orang yang egois. Bisakah dua orang yang tidak setia mempunyai hubungan yang baik? Misalnya tidak setia itu menipu satu sama lain, mencurangi. Bisa? Artinya apa saudara? Bahwa relasi antar manusia berkaitan dengan kualitas moralnya, kualitas pribadinya, karakter moralnya itu berkaitan. Jadi bagaimana caranya punya relasi yang baik? Perlu mempunyai karakter yang oke. Implikasinya dalam bisnis. Bisakah bisnis yang baik? Bisakah kepercayaan tinggi dalam bisnis kalau salah satunya tidak bisa dipercaya? Bisa? Ya, tidak bisa kan? Artinya apa? Selalu kualitas-kualitas itu perlu untuk dipertahankan, perlu ditingkatkan. Makanya nanti dalam implikasinya dalam bisnis, membangun relasi dengan klien. Benar kan? Maintain relationship, membangun relasi. Kalau ada sedikit kesalahan perlu dikomunikasikan, minta maaf, keluhan-keluhannya perlu ditangani dengan baik. Ya, supaya apa? Supaya kliennya jangan pergi. Walaupun kliennya mungkin hanya memberikan kontribusi revenue yang mungkin tidak besar. Tetapi mungkin dia juga punya relasi, mungkin dia juga punya network, di mana dia juga akan bicara sama orang. Makanya kalau saudara lihat, sekarang sudah ada yang pakai rating-rating kan, 4, berapa, dan biasanya calon pelanggan akan lihat itu. Apakah saudara belanjanya di Shopee, apakah saudara akan pesan tiket, apakah saudara akan menginap di hotel, saudara lihat ratingnya kan. Dan biasanya benar. Misalnya dibilang, oh ini hotelnya kotor ya, ada banyak peralatan perlengkapan yang tidak lengkap, amenitiesnya tidak lengkap, pelayanannya jelek, bangunannya banyak yang rusak. Biasanya benar ya, biasanya gitu. Maka dia dapat rating yang rendah. Kenapa? Karena ada banyak yang komplain.
Seperti itu ya. Baik, itu adalah salah satu contoh dalam konteks bisnis, tapi artinya kualitas-kualitas karakter, kualitas moral, kualitas pribadi berdampak pada relasi, saudara. Jadi kalau saudara mau membangun relasi yang baik, maka perlu pertahankan kualitas pribadi yang baik, ya, kualitas karakter moral yang baik. Amsal 11 ayat 3 selanjutnya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusakkan oleh kecurangan. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusakkan oleh kecurangannya. Kejujuran dan integritas adalah karakter moral penting yang dibahas dalam Amsal 11 ayat 3. Menekankan bahwa hidup dengan ketulusan membawa kebaikan. Ya, Bapak kira ini jelas ya. Kejujuran dan integritas. Kejujuran dan integritas berkaitan dengan rasa percaya. Ya. Berkaitan dengan kepercayaan. Ya, nanti kalau mau ditarik implikasinya, signifikansinya dalam dunia bisnis juga ada ya. Tapi kejujuran dan integritas itu adalah karakter moral yang penting ya. Sebaliknya kalau tidak jujur dan tidak berintegritas, itulah yang kemudian menurunkan rasa percaya tadi. Nah, kalau sudah ada terjadi kesalahan, kesalahpahaman, ya, ada pemahaman yang salah terkait dengan satu sama lain, nah dibutuhkan keterbukaan, dibutuhkan ya permohonan maaf itu. Nah, waktu saya belajar tentang di perusahaan ya, tentang bagaimana menangani keluhan, how to handle customer complaint, atau how to handle guest complaint. Di dalam tahapannya itu ada satu tahapan yang tidak bisa diabaikan, yaitu tahapan apologize. Tahapan permohonan maaf. Tanpa permohonan maaf ini, maka relasinya tidak bisa dipulihkan. Ya. Sebelum penjelasan, jadi dia tahapannya itu, saudara, sebelum masuk pada penjelasan, permohonan maafnya itu harus duluan. Jadi pernah saya punya klien seperti ini, karena kalian orang bisnis, saya cerita dalam konteks bisnis ya. Pernah klien itu komplain, dia adalah, ini dalam konteks bisnis perhotelan ya. Dia komplain kenapa di kamarnya dia masih bisa mendengar suara dari kafe atau dari pub yang mengganggu dia tidur. Lalu saudara, teman saya waktu itu dia in charge sebagai duty manager ya di hotel berbintang 4 ya. Dia menawarkan upgrade tanpa sebelumnya meminta maaf. Penawaran upgrade itu justru membuat kliennya merasa tersinggung. Kenapa? Dia bilang, saya bukan tidak punya uang untuk membayar kamar yang lebih mahal. Saudara tahu kira-kira kekurangannya di mana dari tahapan teman saya itu? Ya, dia sudah tawarkan. Orang komplain, ini ribut, suara dari kafe, suara dari pub itu kedengaran sampai di kamar saya. Terutama bunyi-bunyi seperti drum atau seperti itu ya. Salahnya di mana? Ditawarin upgrade, atau saudara posisikan sebagai tamu. Saudara bilang, Pak ini kok ribut-ribut, lalu ditawarin saya kasih upgrade
tanpa ada kata-kata yang lain. Ini Pak, saya kasih upgrade. Senang apa tidak? Sebagian mungkin oke aja ya. Oh ya deh gitu kan. Sebagian lagi merasa, oh karena kamarnya harga sekian maka ribut. Kalau harga yang agak mahal nggak ribut. Kan kesannya gitu. Karena ada satu yang kurang saudara. Apa? Permohonan. Jadi teman saya sudah naikin ke level yang lebih tinggi, masih nggak mau. Ditawarin lebih tinggi lagi, nggak mau lagi. Ditawarin yang lebih paling tinggi, nggak mau lagi. Setelah dia bilang, saya bukan tidak punya uang untuk bayar itu. Lalu akhirnya teman saya bilang, kalau begitu atas nama perusahaan saya minta maaf. Nah yang saya mau dengar itu katanya. Terus dia pergi naik ke atas lagi. Ya kan? Nah saudara, berkaitan ya antara karakter moral dengan relasi antara manusia ya. Makanya perlu itu minta maaf ya. Minta maaf itu kadang-kadang bukan juga karena kesalahan kita. Kadang-kadang minta maaf itu kadang-kadang mungkin untuk meredakan kekecewaan di dalam hati orang lain. Kadang-kadang bukan karena kesalahan kita, bisa saja salah paham, bisa saja ya. Kadang-kadang bisa saja bukan kesalahan kita. Tapi kadang-kadang itu diperlukan, seringkali itu diperlukan untuk meredakan kekecewaan. Dan mungkin juga itu perlu disebutkan mungkin lebih dari satu kali. Ketika kekecewaan itu masih belum selesai. Jadi jangan bilang gini, misalnya, ini saya bicara tentang hubungan antar manusia, misalnya sudah minta maaf ya, masih juga ngomel-ngomel, ya nggak mau gini. Saudara jangan bilang begini, kan tadi saya sudah minta maaf. Ya, pernah dengar seperti itu? Kan tadi saya sudah minta maaf. Ya kan? Kalau masih ngomel-ngomel artinya apa? Artinya minta maaf lagi dong. Ya, ya. Itu bisa artinya seperti itu. Ya. Ini masih kecewa nih. Minta maaf lagi dong. Itu artinya. Kalau masih ngomel-ngomel, iya deh, sorry. Masih ngomel-ngomel lagi, iya, sorry. Ngomel-ngomel lagi, sorry. Artinya apa kalau masih ngomel? Minta maaf lagi dong. Itu artinya. Artinya apa kalau masih ngomel lagi? Saya masih kecewa. Itu artinya. Ya, nanti kita akan bahas di Yakobus itu ya. Oke, selanjutnya di mana tadi? Sudah sampai mana tadi? Filipi ya? Berarti sekarang apa? Titus. Oh, sekarang Filipi. Oke, silakan. Sampai mana? Ya, silakan dilanjut. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau kepentingan dengan hati, seseorang menghambat yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ya, Filipi 2 ayat 3-4 mengajarkan pentingnya kerendahan hati dan mengutamakan kepentingan orang lain yang merupakan nilai moral utama dalam kehidupan Kristen. Jadi kerendahan hati itu berkaitan dengan tingkat spiritualitas seseorang. Jadi kalau dia mengklaim, orang mengklaim atau orang merasa atau orang memandang seseorang punya spiritualitas yang tinggi, maka seharusnya itu selaras atau berbanding lurus dengan kerendahan hati. Jadi tidak pernah spiritualitasnya makin tinggi, tapi hatinya makin tinggi. Artinya makin tinggi hati. Ya itu bukan spiritualitas yang benar. Spiritualitas yang benar itu berbanding lurus dengan kerendahan hati. Artinya
makin tinggi spiritualitas seseorang, harusnya makin rendah hati orang tersebut ya. Ini juga berlaku untuk saya, berlaku untuk kita semua. Oke? Selanjutnya Titus 2 ayat 7 sampai 8. Jadikanlah dirimu sendiri sebagai teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh dalam pengajaran, jangan tidak bercela dalam perkataan. Sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada akan berdua Oke, Titus 2 ayat 7 sampai 8. Ini konteksnya adalah bahwa Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Titus sebagai seorang pemimpin gereja. Titus itu adalah pemimpin gereja di Kreta, nama tempatnya Kreta ya. Dia adalah pemimpin gereja. Dan Paulus mengatakan bahwa Titus penting untuk menjadi teladan. Paulus menekankan pentingnya menjadi teladan dalam berbuat baik dan memiliki integritas dalam kehidupan pribadi dan publik. Jadi dalam konteks Kristen, menjadi teladan, memberi teladan itu adalah modal penting untuk memimpin. Karena kita tidak seperti perusahaan. Kalau di perusahaan orang digerakkan oleh gimmick, digerakkan oleh salary, digerakkan oleh tunjangan. Saudara kalau jadi manajer lebih gampang sebenarnya. Kalau saudara jadi pemimpin perusahaan lebih gampang menggerakkan orang. Kenapa? Karena saudara sudah bayar karyawan. Jadi kalau saudara bilang kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan ini, dia akan kerjakan nggak? Kenapa? Karena saudara akan membayar salary. Tapi di gereja, saudara bikin panitia Natal. Misalnya, ini kan udah dekat Natal. Lalu saudara bilang kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Kalian harus datang jam segini, pulang jam segini untuk mengurus Natal. Saudara bisa bicara begitu? Dia akan bilang, saya mengundurkan diri dari panitia Natal, Pak Pendeta. Kenapa? Karena saudara tidak membayar mereka. Saudara tidak menggaji mereka. Makanya dalam konteks kekristenan, dalam konteks rohani, penting sekali untuk memberi teladan. Saudara nggak bisa bilang jemaat, wahai jemaat, datang pagi-pagi ya, sapu lantai, ya, bersihkan, rapikan kursi. Saudara tidak bisa bicara itu seperti bicara kepada karyawan. Kepada karyawan, saudara ada bayar gaji. Walau demikian, akan lebih baik, walaupun saudara sudah membayar gaji, tapi saudara juga mempunyai kualitas-kualitas yang baik, mempunyai teladan. Ya, karyawannya juga akan lebih senang. Gitu ya. Seperti itu. Seorang pernah menulis sebuah buku, dia bilang begini, ciri bahwa saudara itu manajer yang baik adalah bukan waktu saudara berada di dalam perusahaan, tapi justru saudara tahu bahwa saudara pernah menjadi pemimpin atau manajer yang baik adalah setelah saudara tidak lagi berada di perusahaan. Maksudnya, kalau orang masih menghormati saudara, walaupun sudah tidak di perusahaan, itu berarti ada kesan yang baik waktu saudara berada di perusahaan itu. Tapi kalau tidak, kemungkinan semuanya itu mereka kerjakan semata-mata hanya karena ada gimmick, karena dibayar, karena digaji, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu ya. Itu kira-kira dalam konteks bisnis. Tapi menjadi teladan dan menjadi inspirasi sangat penting. Walaupun dalam konteks bisnis sekarang mereka sudah
teori-teorinya, prinsip-prinsipnya sudah ke sana, menjadi teladan, menjadi inspirasi, gitu, menjadi contoh, ya. Selanjutnya Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Silakan. Saudara-saudara yang Tuhan hatimu. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Sebab manusia sudah mengucapkan kebenaran yang Ya, terima kasih. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 menekankan kendali diri khususnya dalam hal mendengar dan berbicara, serta memperingatkan bahwa kemarahan tidak membawa hasil yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara, ini komunikasi berkaitan dengan attitude, komunikasi berkaitan dengan kualitas pribadi, berkaitan dengan kualitas moral. Kalau punya kualitas moral yang baik, komunikasinya juga akan terdampak, saudara. Mana yang bagus, cepat mendengar atau lambat mendengar? Cepat mendengar maksudnya dia cepat menangkap maksudnya. Cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata, artinya maksudnya cepat dia pahami, maksudnya cepat dia mengerti, dia lebih atentif, dia lebih peduli, lebih perhatian sehingga cepat memahami. Dan lambat berkata-kata, artinya apa? Dia akan menyusun kata-katanya dengan baik, mengolah kata-katanya dengan baik, tidak reaktif. Dia persiapkan bahasanya. Sebaliknya, lambat mendengar, cepat berkata-kata. Misalnya ilustrasi di rumah atau di kantor perusahaan antara sesama karyawan. Bagaimana dua karyawan kalau lambat mendengar, cepat berkata-kata? Apa yang terjadi? Lambat mendengar, cepat berkata-kata. Apa yang terjadi? Saling menyalahkan? Bisa ya? Apalagi? Salah paham? Apalagi? Bertengkar? Lambat mendengar, cepat berkata-kata. Bertinju? Mungkin? Reaktif karena rasa sakit hati. Jadi dia lambat mendengar. Di rumah, bagaimana kalau lambat mendengar, cepat berkata-kata? Belum dijelasin, udah ngomel. Mau dijelasin, ngomel lagi, ngomel. Apa yang terjadi? Berpengaruh pada hubungan, ya, berpengaruh pada relasi. Jadi saudara, antara kualitas moral, karakter moral, berkaitan dengan komunikasi juga. Karena manusia itu, karena emosi itu cukup menentukan, saudara. Kenapa seseorang bisa meninju temannya? Kenapa petugas di perusahaan bisa bertengkar dengan klien? Kenapa seseorang bisa meneriaki orang lain? Apakah ketika melakukan itu suasana hati baik-baik saja? Tidak. Biasanya karena kecewa, benar? Karena sakit hati, karena marah, ya. Jadi emosi itu cukup menentukan. Nah, kalau kita punya karakter moral, punya kualitas pribadi yang baik, maka itu dapat diantisipasi, maka itu dapat dihindari, saudara. Dan ini berlaku bukan hanya dalam konteks
keluarga, bisa juga di dalam konteks bisnis, ya, pekerjaan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini tadi yang saya katakan Yakobus 1 ayat 19 sampai 20, ya. Tentang apa tadi saya bilang? Tentang ngomel-ngomel itu, ya. Ngomel, ya. Baik. 9 ayat di atas mengajarkan tentang berbagai aspek karakter moral yang diinginkan Allah dari umatnya, seperti kasih, kerendahan hati, keadilan, kesetiaan, pengendalian diri, dan kejujuran. Saudara, nanti ada kuis 7, nanti semua jawabannya ada di sini. Jadi saudara, setelah ini silakan mengerjakan kuis 7, ya. Itu yang saya sampaikan untuk agama 1. Nah, untuk agama 2, saya ada berapa orang bisa angkat tangan? Agama 2, saya paham bahwa seiring semester meningkat, seiring saudara lebih lama kuliahnya makin intens, ya, makin intensif belajarnya kan. Beda kan dari awal kan banyak kayak mata kuliah umum dan lain sebagainya. Makin lama kan biasanya tingkat kesulitannya juga makin tinggi, ya. Seperti itu, ya. Jadi saya mau ajak hadir hari ini, mau sampaikan sekaligus mau informasikan sedikit fleksibilitas untuk yang agama 2, ya. Di situ semuanya kalian sudah bisa lihat bukunya di dalam e-book. Semua sudah bisa akses. Ada kan? Kuis-kuisnya juga ada kan? Ya. Nah, Bapak berikan fleksibilitas untuk kalian. Kalian tidak harus hadir, tapi perlu untuk baca bukunya dan kerjakan kuisnya. Jadi kuis itu adalah metode yang saya gunakan agar kalian membaca sebenarnya. Ngerti nggak maksudnya? Karena kalau nggak dikasih kuis, kita akan berpikir, udah paham kok, udah paham. Gitu ya. Begitu kerjain kuis, loh kok nggak bisa nilai 100? Gitu ya. Artinya apa? Artinya kadang-kadang kita berasumsi kita udah paham, tapi pemahaman kita bisa diuji dengan mengerjakan kuis. Benarkah kita sudah memahami? Ya. Jadi Bapak bisa memberikan kalian fleksibilitas, kalian tidak harus masuk kelas, yang penting kalian kerjakan kuisnya. Setuju atau tidak? Yang agama 2, ya. Agama 1 kita akan ketemu tetap. Agama 2 setuju? Dan presensi kalian juga bergantung pada kuis. Kalau kuisnya nggak dikerjakan, maka asumsinya kalian tidak hadir. Setuju? Oke, untuk agama 2, saya seperti itu. Dan kalau nggak salah, minggu ini kalian perlu mengerjakan diskusi dalam forum. Nanti saya buka aksesnya, ya. Yang minggu 7, yang untuk agama 2. Pokoknya nanti lihat aja di e-learning. Di situ ada, sebentar saya lihat, ya. Saya lihatkan. Nah, minggu 7 itu untuk yang agama 2 sudah mulai mengerjakan. Nanti saudara akan lihat ada forum, ya. Saya akan bacakan dari sini yang untuk agama 2, ya. Sekalian saya akan memberikan aksesnya untuk yang forum yang agama 2.
Sebentar. Kalian belum lihat karena aksesnya belum saya buka untuk forum itu. Ini saya akan berikan. Nah, saudara akan bisa melihat di situ. Saudara diminta untuk memposting minimal 250 kata esai. 250 kata untuk yang agama 2 ya. Esai reflektif. Yang mana esai itu mengacu pada bacaan bab 1 sampai 5. Ya, bukunya ada di, saudara bisa lihat di atas, 250 kata. Instruksinya jelas semuanya di sana. Kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya. Itu yang agama 2 ya. Sudah kelihatan? Bisa lihat di HP? Sudah? Yang agama 2? Belum ya? Tidak bisa lihat? Oke. Untuk agama 2, saya berikan fleksibilitas. Lebih senang seperti itu? Good. Ya. Saya pernah juga mengikuti mata kuliah, waktu itu saya dapat beasiswa di Carey Theological College. Ada dosen yang bahkan tidak pernah ketemu kami. Jadi hanya menggunakan e-learning. Tapi saya merasa tetap bisa mengikutinya karena kami juga berdiskusi, kami menggunakan Canvas. Ya, kalau ini kan kita, kalau saudara melihat yang di Unja itu menggunakan e-learning Moodle namanya. Kami menggunakan Canvas dan berdiskusi dengan profesornya di situ, ya. Dan setiap tugas-tugas kami juga diberikan komentar-komentar oleh dia sampai akhir mata kuliah. Ada juga yang model seperti itu, ya. Jadi beda dosen, beda profesor, beda-beda caranya, ya. Dan untuk metode-metode tertentu untuk sekolah tinggi atau universitas tertentu, ya mereka mempunyai apa ya, mempunyai metodenya sendiri, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak, ya seperti itu. Dan saya banyak belajar juga dengan meskipun caranya seperti itu, oke? Jadi agama 2, Bapak sebenarnya mau sampaikan itu saja. Tapi kalau kalian tetap mau hadir juga tidak masalah, ya. Tapi kalian Bapak berikan fleksibilitas itu. Oke? Ya, itu saya yang bisa saya sampaikan untuk agama 1 dan 2. Kalau ada pertanyaan silakan, ada hal yang mau disampaikan? Ada? Tidak ada? Baiklah. Itu saja. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom. Ya, masih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom. Ya. Di bagian e-learning kita Pak di SMB kan, Ya. sekarang kan diwajibkan ngerjain kuis 7 Pak. Ya. Nah di minggu kelima itu kan ada tugas ini Pak, diskusi. Kurang tahu Pak. Yang mana? Agama 1. Oh, agama 1 ya, diskusi 1 ya, ya. Ini formnya kan bukan Pak. Ini. Bukan itu. Bukan Oh, itu. itu. Bukan itu. Yang ini, yang di bawahnya. Yang ini forum. Nah, klik forum, Ini apa nih Pak? Yang itu kosongin aja. Nanti klik reply. reply. Nah, lalu jawab di sini. Buat nama gitu. Namanya terus mana Pak? Namanya nanti akan ada namamu sendiri.
Oh, ada sendiri. Ya, nanti muncul dia. Yang penting kamu jawab di sini, lalu post. Oh, itu. Oh, berarti Keren? tinggal klik Nah. ini aja Pak ya? Bukan di situ. Jadi di sini. Jadi bagus kalian bertanya. Minggu ini ya, minggu 5 ya. Iya, Pak. Nah, di forumnya ini, lalu di sininya ada ini apa? Membalas itu Pak. Membalas ya. Ini Pak. Oh ya, klik. Oke. Nah, lalu kasih di sini jawabannya, Jawabannya. lalu Pak. post to forum. Ah, iya. Oke? Kasih Pak. Sip. Mantap. Ya. Ini cara postnya nanti jawabannya gimana? Iya, bagus. Ini yang pertemuan 7 ya. Iya, Pak. Agama 2 Pak. Klik forum OTS, lalu sudah dibaca, lalu klik reply. Lalu posting di sini, jawab di sini. Terserah Pak ya mau yang mana yang di reply ya. Itu Atau hanya harus bolehin aja. yang untuk yang postingan Oh, awal, betul. postingan awal yang dari Oh, ya kan. Nah. Tapi nanti untuk menanggapi postingan teman, lalu klik di reply pada postingan teman itu. Sininya. Oke? Baik, Pak. Terima kasih Pak ya. Ya. Ya, sampai berkati. Ya, shalom. Oke, sampai ketemu. Jadi tidak perlu mengumpulkan tugas pakai kertas lagi kan? Ada paperless. Makasih Bapak. Ya, masih. Sampai berkati. Ya. Ya. Saya mau bertanya Pak. Iya. Yang kami kan kemarin ada Bapak kasih tugas diskusi satu nih. Nah itu kan kemarin itu di sininya itu masih yang 2024. Iya, nggak apa-apa. Kami kumpul di sini aja ya tetap. Di situ aja. Tapi nanti klik reply. Hah? Klik reply. Nah, lalu Untuk mengomentari punya teman. kalau punya teman, baca postingan temannya dulu, baru klik reply di postingan temannya. Oh, Ya. Ya. Kami dari Kapsel kami ada absensi. Oh iya, oke. Boleh. Iya Pak, ini Pak. Iya. Soalnya sudah saya izin karena ini. Oke. Ini Pak, boleh Ya. pakai. Saya tanda tangan ya. Yang kemarin Bapak buat hadir aja semua ya. Oke, yang mana satu? Semuanya saya tanda tangan nggak apa-apa. Ini ya. Nanti minta tolong lengkapi tanggal ya. Ya. Ini sudah Pak, sudah saya isi sudah semuanya. Oh ya, oke. Ini saya tanda tangan ya. Oke. Biar belajarnya itu enteng, tapi yang penting ngerti kan gitu kan. Jangan susah tapi nggak ngerti. Dan ini juga supaya Kak Rodi tahu apa aja yang Iya, bagus itu. Good. Itu inisiatif yang bagus. Tanda ke tangan saya gampang ditiru orang. disiapkan sudah juga. Ada ya? Oke, good. Thank you. Makasih banyak. Ini bolpennya. Masih, Tuhan berkati. Ya, God bless. Pak berarti kan kalau kami mau mengumpulkan tugas kami mau balas forum yang punya Bapak ini. Di reply-nya. Ini. Nah kalau kami mau punya Balas teman kami. teman, baca dulu tulisannya, lalu reply. Oke? Makasih ya Pak. Iya. Dapat ilmu baru kan? Jadi bukan cuma agama kan? Iya Pak. Tapi juga komputerisasi. Iya. Tulisan essay itu diketik di sini ya? Bukan. Jadi tulisannya baca dulu ini kan, lalu klik reply di sini. Bebas Pak mau punya siapa nih Pak? Itu nanti menanggapi tulisan teman. Tapi kalau ini menanggapi yang tugasnya dulu. Yang tadi kan? Balik lagi tadi ya. Nah, ini tugasnya dulu di postingan kita pribadi dulu di sini. Berarti nanti ngetik tugasnya di situ. Iya, nanti canggih lah pokoknya ya. Nanti nilainya juga di situ. Jadi kalau untuk yang menanggapi punya kawan, Baca dulu postingan dia, lalu dia klik reply di bawahnya di bawah postingan teman itu. Ya, Terima kasih Pak. oke, jelas. Pokoknya keren lah, ya kan? Ya masih.